Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fania Yolanda dengan NPM 2115061033 dari kelas PSDIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mengulas kembali mengenai algoritma penjadwalan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma penjadwalan. Jadi, algoritma penjadwalan adalah suatu mekanisme atau sistem dalam sebuah sistem operasi yang digunakan dalam manajemen atau menentukan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Nah, dalam hal ini, sistem komputer merujuk kepada CPU. Nah, di sini CPU juga memiliki spesifikasi lagi menjadi utas dan thread, di mana setiap CPU mempunyai thread. Untuk itu, CPU sendiri biasanya terbagi menjadi dua, yaitu ada single thread dan juga multi-thread. Nah, algoritma penjadwalan ini juga menggunakan konsep multi-programming, yaitu di mana CPU akan mengeksekusi program-program yang berada pada antrian secara bergantian atau tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang FCFS, yaitu First Come First Serve, yang dimana merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana dalam sistem eksekusi atau algoritma eksekusi untuk CPU. Nah, algoritma ini menetapkan konsep first in, first out. Jadi, proses-proses yang pertama masuk ke dalam antrian akan dieksekusi untuk pertama juga. Jadi, algoritma ini akan mengeksekusi berdasarkan waktu kedatangannya. Nah, FCFS ini mengeksekusi program yang pertama kali tiba dan bersifat non-primitif, yang artinya jika proses yang sudah dikerjakan harus diselesaikan atau tidak dapat diganggu-gugat oleh proses lain, jadi proses tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu baru dapat menjalankan proses eksekusi selanjutnya. Nah, baiklah, langsung saja di sini kita ke proses simulasi dari software CPU simulator. Di sini saya sudah memiliki kode program yang dimana berasal dari modul praktikum sistem operasi. Nah, pada percobaan kali ini saya akan menggunakan program penjadwalan. Baiklah, di sini kita kopikan dulu kodenya. Kemudian kita menuju ke compiler. Nah, di sini setelah masuk ke menu compiler, kita pastekan kode tadi di program source code. Setelah kita pastekan, kita menuju ke compile, kemudian kita klik compile. Nah, setelah kode tadi di-compile, kemudian di bagian kanan terdapat program output yang merupakan bahasa dari komputer atau output yang dihasilkan yaitu berupa bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Di sini terdapat address, kemudian ada CPU instruction, kemudian ada binary code, kemudian ada line dan comment. Baiklah, setelah itu kita klik load in memory. Dapat kita lihat kode successfully load in memory. Artinya kode yang kita jalankan tadi sudah tersimpan di memori. Kemudian setelah itu kita menuju ke OS 0. Nah, di sini merupakan tempat untuk kita mengeksekusi dari algoritma penjadwalan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan first come, first serve, yang dimana seperti yang saya jelaskan tadi, algoritma ini merupakan algoritma yang mengeksekusi antrian berdasarkan waktu kedatangannya. Nah, kemudian di sini kita langsung saja membuat proses. Jadi, di sini kita lihat pada modul yang pertama kita membuat 3 proses, kemudian atur path dengan maksimum. Nah, di sini kita akan membuat prosesnya jadi P1, kemudian priority tidak saya ganggu gugat, ini juga tidak saya ganggu gugat, kemudian kita klik create new process. Kita buat 3.
Setelah itu kita diminta untuk menaikkan speed-nya menjadi maksimum. Setelah kita naikkan, di sini saya akan menganalisis bagian view prosesnya. Di sini dapat kita lihat terdapat antrian yaitu 1, 2, 3, di mana kemudian terdapat CPU 0-nya. Ini akan dilakukan proses algoritma penjadwalannya di sini. Kemudian setelah itu di bagian sini terdapat view log. Nanti kita akan melihat prosesnya di sini. Kemudian kita akan melihat prosesnya di view proses. Oke, selanjutnya kita langsung saja klik start. Nah, di sini dapat kita lihat proses 1 sedang diproses oleh CPU. Kemudian proses 2 P2 sedang diproses oleh CPU, kemudian P3 yang terakhir diproses oleh CPU. Dimana ini membuktikan bahwa sesuai dengan penjelasan tadi, algoritma penjadwalan ini akan mengeksekusi proses yang pertama kali masuk di antrian. Kemudian kita dapat melihat view log. Nah, di sini dapat kita lihat view log-nya ada P1, kemudian P2, ada P3. Nah, di sini P1 memiliki waiting time-nya yaitu 11 detik, kemudian P2 9 detik, kemudian P3 ada 18 detik. Dapat kita lihat burst time-nya di sini semuanya sama. Mengapa semuanya sama? Karena di sini kita tidak mengubah apapun dari priority-nya ataupun tidak menambahkan apapun di bagian sini. Kemudian dapat proses waiting time keseluruhannya yaitu 9 detik. Nah, kemudian di bagian sini kita dapat melihat view proses. Nah, di bagian sini juga sama seperti bagian view log, namun di sini disajikan dalam bentuk diagram batang. Di sini dapat kita lihat waiting time dari P1 yaitu 0, kemudian waiting time dari P2 yaitu 9, dan waiting time dari P3 yaitu 18. Oke, baiklah. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba gitulah proses dari first come first serve, yang dimana kita tidak mengubah bagian dari proses priority maupun delay-nya. Kemudian kita lihat di modul, kita diminta pada percobaan selanjutnya yaitu mengatur arrival time-nya. Baiklah, di sini kita langsung saja. Di sini kita menggunakan first come first serve, kemudian S1-nya, priority-nya kita gunakan 4. Kemudian kita menggunakan delay proses, kemudian di sini kita ubah ke second agar lebih mudah memahaminya. Jadi di sini kita menggunakan 3, kita atur 3, kemudian kita klik create new process. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat di bagian ready prosesnya sudah terdapat P1, di mana P1 ini berada di luar dari queue-nya nih. Kemudian kita P2-nya, priority-nya kita ubah 5, kita tambah delay-nya 4, create new process. Kemudian P3-nya kita buat 7, priority-nya, kemudian delay-nya kita beri 5. Oke, dan kita create new process. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita akan melihat dari
view prosesnya, kemudian view log, dan view proses start. Oke. Nah, baiklah, langsung saja kita klik start. Nah, dapat kita lihat di sini P1 sedang diproses di CPU, di mana dia membutuhkan waktu yang telah kita tetapkan tadi, yaitu delay-nya sesuai dengan yang kita tetapkan tadi. Kemudian P2 sedang diproses, dan yang terakhir yaitu P3. Oke, nah ini prosesnya sudah selesai. Kemudian kita lihat di bagian view log. Nah, dapat kita lihat di bagian view log-nya ini ada P1, P2, dan P3, di mana P1 memiliki waiting time-nya yaitu 7 detik, kemudian burst time-nya yaitu 95, kemudian bagian waiting time yang P2 yaitu 8 detik, kemudian bagian waiting time P3 yaitu 16 detik. Yaitu total proses waiting time keseluruhannya yaitu ada 8,13 detik, atau kita bulatkan menjadi 8. Baik, selanjutnya kita lihat view proses start. Nah, di sini dapat kita lihat waiting time dari P1 0, kemudian P2 8, dan P3 yaitu 15. Oke. Baiklah. Menurut saya proses simulasi kali ini cukup sekian. Nah, dapat disimpulkan dari percobaan yang telah kita lakukan, di mana suatu proses akan dieksekusi terlebih dahulu sesuai dengan ketetapan waktu, yang dimana kita menggunakan proses algoritma penjadwalan yaitu first come dan first serve. Kemudian algoritma penjadwalan first come first serve atau FCFS ini menggunakan priority yaitu non-preemptive, yang dimana sesuai yang sudah kita jalankan tadi, non-primitive itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau tidak dapat diganggu-gugat prosesnya. Jadi proses selanjutnya itu harus menunggu terlebih dahulu dan tidak bisa menyempil atau menyelip di tengah-tengah proses yang sedang dikerjakan. Oke, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.